Bagi yang belum tahu apa saja macam majas, ada berapa macam majas, dan bagaimana pengertian dari macam-macam majas, Anda tidak salah menemukan video ini. Simak terus dan jangan lupa simak sampai selesai agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video ini, videonya saya ya. Jadi kita melanjutkan pertemuan sebelumnya tanpa basa-basi. Mari kita bahas saja. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas macam-macam majas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya konsep tentang apa itu majas sendiri, di video sebelumnya kita sudah bahas ya, majas itu apa. Kalau dengan kata lain, majas itu adalah gaya bahasa. Kita sudah bahas tentang bagaimana pengertiannya, kemudian juga adalah fungsi-fungsinya dan beberapa hal. Kalau belum nonton silahkan tonton aja dulu. Ya, sengaja saya tidak muncul dengan wajah pada malam ini atau pada kesempatan video ini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas macam-macam majas. Ada berapa saja sih? Ada apa saja majas itu? Ada berapa macam? Mari kita lihat. Ya. Nah, ini dia, ada 4 macam majas ya. Jadi ternyata majas itu atau gaya bahasa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pertentangan, kemudian kedua perbandingan, nomor 3 penegasan, dan nomor 4 sindiran. Jadi ada 4 ini. Apa saja konsepnya tentang beberapa hal ini akan kita jelaskan di slide ini. Baik, yang pertama kita bahas tentang majas pertentangan. Nah, ini saya cetak atau videokan dengan beberapa warna. Kalau misalkan warna merah itu saya anggap itu adalah kata kunci dari penjelasan ini ya. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang mengekspresikan sesuatu menggunakan kata yang bertentangan atau berkebalikan. Jadi kalau misalkan seperti halnya antonim gitu ya, jadi berkebalikan atau bertentangan dengan kondisi sebenarnya atau makna sebenarnya. Dengan adanya majas ini akan memberikan efek penekanan terhadap pembaca atau pendengar. Majas pertentangan terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jadi majas pertentangan jelas bagaimana seseorang itu mengekspresikan sesuatu atau kalimat dengan kata, tapi berkebalikan dengan makna sebenarnya. Nanti bagaimana contoh-contohnya, karena nanti akan berkaitan dengan beberapa jenis ya. Jenisnya kita bahas di kemudian hari. Untuk majas pertentangan kira-kira itu. Kemudian lanjut ke majas yang kedua, majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan. Apa itu menyandingkan? Menghadirkan dua objek dalam bentuk kata ya, atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Jadi dua hal dihadirkan di situ dalam bentuk kata, tetapi melalui proses disamakan atau bahkan melebihkan atau malah diganti. Ya, jadi itu majas perbandingan. Yang ketiga adalah majas penegasan. Agak panjang ini. Kalau majas penegasan merupakan salah satu gaya bahasa yang bertujuan untuk menegaskan pengaruh para pembaca agar mau menyetujui apa yang sudah diungkapkan. Jadi tujuannya adalah menegaskan pengaruh. Ya, berarti biasanya pengulangan, berupa pengulangan.
nanti bentuknya ini. Agar apa? Agar pembaca atau pendengar itu menyetujui apa yang sudah diungkapkan. Gaya bahasa ini diungkapkan dengan cara melalui sebuah kata yang sama namun maknanya berbeda, atau kata yang digunakan sama namun maknanya masih saling berhubungan. Jadi ada gaya bahasa ini diungkapkan dengan cara melalui sebuah kata yang sama namun maknanya berbeda, kata yang sama namun maknanya berbeda, atau kata yang digunakannya sama namun maknanya saling berhubungan. Jadi dua konsep itu ya. Secara umum gaya bahasa penegasan dikenal juga dengan istilah majas pengulangan. Jadi diulang-ulang seperti halnya nanti contohnya ya. Sabar. Dengan kata lain, majas penegasan ini sering diartikan sebagai majas yang dipakai untuk menegaskan segala sesuatu dengan tujuan memberikan efek tertentu bagi para pendengar ataupun pembaca ya. Dengan cara diulang-ulang katanya, kata-kata yang diulang itu bisa masuk majas penegasan ini. Tujuannya apa? Untuk menegaskan agar orang itu lebih paham. Kemudian yang terakhir adalah majas sindiran ya, merupakan gaya bahasa yang ditujukan untuk menyindir ya. Namanya sindiran berarti tujuannya untuk menyindir lawan bicara atau orang lain. Secara garis besar, sindiran ini nantinya ada yang merupakan sindiran halus, bahkan ada sindiran yang kasar. Jadi kalau kita mau menyindir agar lebih terlihat intelek, pakailah gaya bahasa atau majas ya. Bisa dengan halus ataupun bahkan dengan sindiran yang kasar. Ada juga sindiran yang mengecilkan fakta, bahkan ada yang membesarkan. Jadi sindiran-sindiran dan macam-macamnya itu bisa masuk di majas sindiran. Nah, itu beberapa hal terkait dengan pembahasan macam majas. Selanjutnya adalah terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan saya diberikan kesempatan terus untuk membangun channel ini, memberikan informasi-informasi terkait dengan kebahasaan ataupun ilmu-ilmu atau informasi yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.